Temannya yang nggak hadir hari ini siapa kira-kira? Baiklah, kita akan menyanyikan lagu wajib. Aku berdiri dan pandu ibu Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Pagi, pagi, siang, siang, sore, malam, ayam. Sore, malam, ayam. Aulia. Jadi untuk berikutnya Ibu harapkan, ayo dulu. Siapa yang bisa menjawab? Ingat gak kalian pada materi sebelumnya kemarin itu tentang self quota? Self quota itu yang bagaimana? Ingat apa yang pelajaran yang sudah kita lalui dan kaitannya apa untuk materi yang berikutnya? Ayo, Diana. Sel quota adalah sel galvani yang dapat menghasilkan listrik karena adanya reaksi redoks yang muncul secara spontan. Contohnya yang baru kemarin kita pelajari adalah handphone, baterai, aki, dan masih banyak lainnya. Iya, banyak contoh yang lain itu yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, silakan Bu Diana. Terima kasih. Ada lagi nggak? Sel quota atau sel galvani atau disebut juga sebagai sel dengan sel quota adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik yang ditentukan oleh kemampuan Iya, sel quota itu yang kita ingat boleh ditunjuk. Jadi kalau kita lihat bagaimana merancang sel quota dengan menggunakan bahan di sekitar. Nanti Ibu akan gali bagaimana konsep-konsep yang berkaitan untuk perancangan sel quota yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini adalah fenomena, nampak kan yang di papan tulis? Nampak? Di situ ada fenomena terkait mobil mainan anak yang tidak menyala karena habis baterai. Itu katanya, wacananya. Ya, kalau kelompok 3 dan 4 KPD-nya yang Ibu buat itu di kertas karton yang sudah selesai, kelompok
Kalau tadi tayangan untuk di sini adalah sekam padi, itu kita ganti nanti pada saat perancangan adalah menggunakan buah-buahan. Tapi cara kerjanya sama di sini yang kita lihat tadi karena menggunakan adanya logam. Itu dia, gitu kan? Oke, ayo Teja. Buah-buahan selain menjadi asam, Bintangnya bintang 3, tapi juga tidak kalah luar biasanya. Ibu buat bintangnya bintang 2 untuk kelompok 1. Nanti ibu akan masukkan ini ke daftar nilai sebagai nilai psikomotor kalian ya, oke? Jadi Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mengapa jeruk lemon yang dinding? buat Frederick ibu juga nggak dengar. Mengapa jeruk lemon, dinding, tomat, buah, pir dapat menghantarkan energi listrik? Pada jeruk terdapat sifat asam sehingga buah bersifat asam lebih banyak mengandung karbon dan dapat dijadikan alternatif. Elektrolit citrus merupakan salah satu buah yang banyak mengandung asam sitrat. H8 juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan biobaterai sehingga jeruk dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri. Iya, oke. Ada disampaikan kelompok 3 itu senyawa yang terkandung pada buah itu mengandung larutan elektrolit itu ya. Larutan elektrolit yang kemarin dapat menghantarkan arus listrik terionisasi secara sempurna. Ada kation dan anion sehingga ada gaya tarik kerja sehingga menghasilkan adanya arus listrik atau energi yang menghasilkan listrik itu kan. Nah, senyawa kimia kalau kalian ingat, kalau ibu tidak salah itu di materi kelas 11 reaksi ionisasi, benar ya? Kalau kita ionisasikan senyawa kimia itu ada bentuknya muatan positif dan negatif. Oke, kelompok 3 ada tambahannya nggak kira-kira dari kelompok 4? Ada. Ayo Aulia. Ayo Aulia. baik kami dari kelompok 4 akan menambahkan sedikit dari kesimpulan teman kami dari kelompok 2. Buah-buahan yang memiliki asam juga banyak mengandung air sehingga apabila dua logam kemudian disatukan maka larutan buah-buahan dan sayuran tersebut akan mengandung beda potensial antara logam dan air yang Buat sehingga Aulia. buah-buahan yang memiliki asam juga banyak mengandung air. Oke, ayo ulang. Tadi terkait buku lagi bukan video tayangan. Oke, silakan. Buah-buahan yang memiliki asam juga banyak mengandung air, sehingga apabila ada dua logam yang berbeda disatukan, pada larutan buah-buahan dan sayuran tersebut akan timbul berbeda potensial antara logam dan air, sehingga terjadilah arus listrik. Oke, iya, bisa ya. Ya. Boleh. Jadi pada larutan tersebut itu ada kandungan airnya. Kalau menggunakan logam yang dikatakan kelompok 1 tadi, ada katanya yang kelebihan ion positif pada gelas kimia A. Kalau kita lihat nanti di rancangan bagaimana perancangannya, kemudian kelebihan ion negatif itu pada gelas kimia B, sehingga dinetralkanlah nanti pada namanya jembaran gas itu menetralkan ion positif dan negatif yang kemarin ada kita bahaskan, sehingga terjadilah energi tersebut elektron itu mengalir pada katode ke anode sehingga tegangan yang dihasilkan itu menghasilkan tegangan berapa mol. Itu dia kemarin pada prinsip kerja dan program. Oke, pakai tangan untuk kelompok 3 dan 4. Berarti kita
Kemudian ibu akan bayangkan di sini ada sebuah Mempresentasikan hasil kerja kami. Mengapa jeruk lemon yang blimbing? buat Frederick, ibu juga nggak dengar. Mengapa jeruk lemon, blimbing, tomat, buah, pir dapat menghantarkan energi listrik? Pada jeruk terdapat sifat asam sehingga buah bersifat asam lebih banyak mengandung katoen dan dapat dijadikan alternatif. Elektrolit citrus merupakan salah satu buah yang banyak mengandung asam sitrat. C6 H8O7 juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan biobaterai. Ini masing-masing di sini ya, ibu cuma ada sampelnya satu kelompok adalah satu. Satu kelompok adalah satu. Kok sudah ada di depan kalian itu di kelas. Boleh dilihat ya, Nak? Boleh dilihat ya? Ini juga ada lagi
yang diubah menjadi energi listrik. Kandungan yang terdapat pada bahan yang kita manfaatkan pada saat ini itu ada kandungan senyawa kimianya. Jadi yang diubah ke dalam energi kimia diubah ke dalam energi listrik. Kemudian